Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 692. Dari wanita usia 34 tahun sudah menikah di Pekalongan. Pak Era, saya mau minta tolong didoakan untuk pergumulan keluarga saya. Kakak saya suka main perempuan, ini kakaknya laki-laki ya. Bahkan dia sampai sekarang belum mau menikah. Orang tua saya dibuat sedih oleh perbuatannya karena tipe kakak saya keras hati dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Permasalahannya baru-baru ini salah satu wanita entertainnya itu menghubungi saya dan menagih utang kakak ke saya. Orang tua saya memang mau melunasi utangnya, tapi hati mereka hancur. Saya tahu. Bagaimana cara menyadarkan kakak saya agar berhenti berbuat dosa dan hidup benar? Karena selama ini kakak saya hidup tidak sehat, malam untuk pagi, pagi untuk malam. Orang tua saya sudah tidak mampu menasehati dia. Saya mohon bantuan doanya Pak. Ibu saya followers Pak Eras dan setiap hari mendengarkan Pak Eras di YouTube. Ibu saya pengen bertemu langsung Papa tapi tidak tahu bagaimana caranya. Oke. Yang pertama, kamu harus mendampingi orang tuamu. Yang kedua, kamu tidak perlu bicara apa-apa kepada kakakmu jika Roh Kudus tidak menggerakkan. Karena kalau kamu bicara malah kontraproduktif. Dengan kamu diam, maka dia akan bertanya-tanya mengapa kamu diam. Sampai suatu saat dia akan kepepet ke pojok, dia akan bicara denganmu. Kakak kamu pasti akan dihajar Tuhan. Pasti akan dipukul Tuhan. Kamu beritahu papamu mamamu bahwa Tuhan akan pukul kakakmu. Supaya mereka siap ketika kakakmu dihajar Tuhan. Ia tidak bisa lama begini, apalagi mama kamu suka mendengarkan khotbah saya dan mengikuti saya berdoa misalnya ya. Wow, bahaya nih kakak kamu. Kamu hanya menunggu waktu Tuhan hajar dia. Ya, itu saja. Nanti kalau kamu suatu hari ke Jakarta ya sampaikan ke pengurus bahwa kamu punya ibu mau ketemu saya jika itu mungkin ya. Karena jemaat ada 4.000 misalnya. Waduh susah ya. Tapi saya akan perhatikan hal ini. Itu saja nasihat saya, ingat jangan bicara apa-apa kepada kakakmu. Dampingi orang tuamu. Kamu akan diberi hikmat Tuhan bagaimana mengatasi keadaan ini. Kamu luar biasa karena kamu menjadi panglima di dalam rumah itu. Selamat berjuang nak, Tuhan menolong kamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya kasihan kepadamu ya. Tuhan pasti akan tolong kamu. Dari wanita usia 49 tahun. Bagaimana caranya untuk bisa dikembalakan dan menjadi jemaat walau secara online? Ada pemimpin yang bisa membimbing dan berjaga-jaga atas jiwa kita dan keluarga kita. Supaya tidak seperti domba yang tak bergembala. Saya sudah menghubungi HUM, tapi ternyata tidak ada respon. Apakah kita tidak perlu memiliki gembala di bumi yang mengenal suara domba? Hanya Tuhan saja Jadi kitab Ibrani 13 ayat 17 tidak perlu. Selama 2 tahun saya memiliki pemimpin gembala, saya sudah berusaha mentaati tapi ada di luar kemampuan saya yang Tuhan pasti izinkan terjadi sehingga pemimpin merasa tersaingi dan sejak 21 April dibiarkan seperti domba tak bergembala. Sebenarnya saya itu tidak tahu persis maksud kamu ini. Ya, saya tidak mengerti persis ya. Tapi saya bukakan Ibrani 13:17 ya, artinya apa ini? Tidak
Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau Ada satu hal yang saya melihat, kamu pahit. Kamu perlu pelayanan pribadi. Kamu akan dilayani pribadi. Pada intinya kamu kecewa. Dan kamu memiliki prinsip bahwa seseorang harus punya gembala di bumi. Tidak harus. Ya, tidak harus. Jika keadaan mendesak. Misalnya ada di luar kota, di luar negeri, tidak ada gereja di sebuah tempat. Apakah berarti kekristenan kita ambruk? Nah, ini yang mestinya harus kamu pahami, ya. Kamu perempuan ya. Nanti kamu akan dilayani ya. Ini masalahnya rumit ya, Nak. Oke. Saudara-saudara, seringkali kita menjumpai kasus seperti ini. Kepedihan, kepahitan karena pelayanan gereja yang mengecewakan. Nah, saya tidak baca seluruhnya, tapi intinya begitu. Kekecewaan terhadap lingkungan keadaan gereja. Mestinya kita tidak perlu terpengaruhi oleh situasi gereja di mana kita datang bersekutu. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Kalau sampai tidak ada gereja, Anda bisa ikuti Truth ID, ya. Tetapi ini bukan ajakan untuk keluar dari gereja ya saudara. Kalau benar-benar Anda tidak punya gereja, bergabunglah dengan kami. Tapi jangan kepahitan dengan siapapun. Tuhan tidak mengajar kita menuntut orang menjadi seperti yang kita mau. Dan percayalah bahwa situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang terbaik untuk mempersiapkan kita menghadapi langit baru, bumi baru. Oke. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun. Hari ini kami berangkat onsite ke Bonjeruk pukul 3.30, setengah 4 pagi. Tiba di tempat jam 4. Saya suka pergi pagi karena lalu lintas sepi dan kami masih bisa doa atau tenangkan jiwa setibanya di GSKI Kebun Jeruk. Tadi sementara doa tenangkan jiwa, tiba-tiba terpikir bahwa saya seperti datang pada Tuhan, tapi tangan saya penuh dengan tas-tas bawaan sehingga saya tidak bisa menyembah atau menikmati Tuhan. Karena masih terpecah konsentrasi dengan barang-barang bawaan. Ini seorang pria usia 52 tahun yang ikut doa pagi hari Sabtu. Ya, setiap Sabtu jam 5 pagi di Kebun Jeruk, GSKI Kebun Jeruk. Beliau datang setengah 4, beliau keluar dari rumah jam setengah 4 sampai di tempat jam 4 pagi. Dia memiliki pengalaman ini, datang ke Tuhan tapi seperti punya banyak barang bawaan. Yang kedua, saya bayangkan saya naik ke Gunung Kudus Tuhan, tapi dengan kondisi tangan saya bawa banyak tas. Pasti sangat sulit untuk naik mendaki gunung tersebut. Barang-barang yang saya bawa tersebut saya analogikan sebagai macam-macam beban, pergumulan, persoalan. Sekian puluh tahun saya ada di gereja karismatik, banyak mengajarkan jika ada beban, pergumulan, persoalan datang pada Tuhan. Tentu untuk tingkat tertentu hal itu tidak salah. Gereja karismatik tentu saja mengajarkan intim dengan Tuhan. Tapi porsinya belum sebanding. Dan saya mau push diri untuk datang pada Tuhan. Bukan karena persoalan pergumulan. Apakah Bapak dapat memberi tips-tipsnya? Oke, puji Tuhan, Bro. Saya sudah seringkali mengatakan bahwa kalau kita datang ke Tuhan, jika kita mau, seakan-akan kita tidak punya persoalan. Ada banyak kebutuhan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Anggap itu bukan masalah. Masalah kita cuma satu,
bagaimana mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi kalau Anda melakukan hal ini, Anda akan benar-benar bisa terbang sampai hadirat Allah. Suatu hari saya berdoa, saya menyanyikan lagu Bawaku Terbang Tinggi. Lalu di dalam hati saya ada suara. Kamu tidak bisa ada di hadiratku kalau kamu masih memiliki tempat yang menurut kamu menyenangkan. Wah. Jadi kalau kita merasa masih ada tempat yang membuat kita menyenangkan atau membahagiakan kita, kita tidak bisa hidup di hadirat Allah. Ya. Ini paralel dengan masalah yang dikemukakan. Banyak barang bawaan itu. Ada banyak kesenangan-kesenangan dan itu menghambat kita datang ke hadirat Allah. Jadi kalau sudah cukup umur ya, seperti juga ditulis di dalam tulisan tadi, ya tidak semua orang mampu, tapi kalau sudah bisa, datanglah ke Tuhan bukan karena masalah, bukan karena pergumulan yang kita hadapi, tapi karena satu hal. Kita membutuhkan Tuhan dan membutuhkan keintiman dengan Tuhan saja. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Harus berani bahwa hanya Engkau yang kubutuhkan lebih dari nafas dan darahku. Engkau berharga lebih dari nyawaku. Nah baru Anda menemukan keintiman yang luar biasa. Puji Tuhan. Dari wanita usia 53 tahun menikah, 2 anak dan 1 cucu, mengabdi sebagai guru tidak tetap di salah satu sekolah di Surabaya. Pak Era, saya bersyukur ketika saya didaftarkan sebagai anggota grup Suara Kebenaran oleh teman saya. Dari situlah saya mulai mengikuti doa pagi, puasa 40 hari dan banyak pelajaran yang saya dapat dari khotbah Pak Eras. Dalam bertumbuh, namun akhir ini saya merasa frustasi dengan keadaan yang ada di sekitar saya, Pak. Kalau saya mau ceritakan panjang, Pak. Saya harus bagaimana supaya apa yang ada dalam hati dan pikiran saya berkurang, Pak. Oke, Bu. Ibu punya masalah berat. Tetapi tidak berat sekali. Ibu mestinya bisa menyelesaikan. Ibu sudah usia 53 tahun, tapi ibu memikul banyak beban orang. Orang mestinya sudah bisa mandiri. Orang-orang yang mestinya bisa menolong dirinya sendiri, tidak menolong dirinya sendiri dan ibu yang harus menopang mereka. Ibu wanita baik, tapi ibu sulit mengatakan tidak. Ya selalu ya tidak enak hati dan ini yang menjadi masalah. Tetapi ibu akan dilayani oleh seorang ibu yang lebih tua dari ibu. Dan ini seorang bijaksana yang ibu akan mendapat pendampingan. Ibu tidak tunjukkan masalahnya ke saya juga tidak bisa menjawab. Oke, dari pria usia 42 tahun menikah di Denpasar, Bali. Pria 42 tahun. Pak Eras, Bapak Rohaniku, doa saya semoga Bapak sehat dan selalu diberi hikmat marifat yang baru setiap hari dan panjang umur. Saya mau bertanya, benarkah konsep Tuhan terdiri dari Allah Yahweh, pikiran Allah, firman itu sendiri dan roh Allah, Roh Kudus, 3 jadi 1 esa? Mohon ceramahnya, Pak. Begini, bro. Saya senang dengan pertanyaan ini. Tapi saudara mulai bisa ikuti khotbah saya mengenai logos. Yaitu ada belasan seri. Mungkin sampai puluhan seri. Kamu saya harap untuk bisa ikut mendengar seminar ini dan kamu akan bisa mendapat jawabannya. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 48 tahun, suami usia 58 tahun, ASN, guru agama Kristen di Jakarta, di Jaktim, anak perempuan usia 18 tahun, Tangerang Kota. Oke. Masalah rumah tangga saya berawal tahun 2016.
yang mana saya mengetahui bahwa suami berselingkuh selama tahun. Hancur hati saya selang 1 bulan saya mengetahui kalau suami saya mendekati janda anak 3 dan kepada keluarga si janda ini dia mengaku telah bercerai dengan saya. Adik perempuan ini mengenal saya, makanya suami saya mengaku telah bercerai dengan saya. Tidak pernah sedikit pun ada kata maaf keluar dari mulut suami saya, tapi saya mengampuni dia. Di bulan Januari 2019 kembali terjadi, kali ini dengan mantan pacarnya. Memang baru sebatas chat dan telepon, tapi perempuan itu pun meladeni. Padahal mantan pacarnya ini pelayanan di gereja. Sampai saya harus berbicara dengan kakak mantan pacarnya, baru mereka berhenti komunikasi, mulai tenang hati saya. Selama kurang lebih 5 tahun, saya tidak pernah diberi nafkah. Bahkan anak kami semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada saya. Padahal pekerjaan saya hanya bersih-bersih rumah orang. Dan sekarang suami saya sedang mengejar istri orang. Mengejar-ngejar istri orang. Saya sudah capek, Pak. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi suami seperti ini? Tiap hari didoain saya bertobat, tapi masih begitu aja kelakuannya. Suamimu itu tidak takut Tuhan, padahal dia guru agama Kristen. Anaknya sudah gadis umur 18 tahun. Suamimu 10 tahun lebih tua dari kamu. Suamimu itu satu kata saja saya juluki, ceroboh. Dia ceroboh. Saya ikut berduka ya melihat ini ya. Padahal kamu sudah belajar setia ya. Kamu ikut iman suamimu. Kamu berharap punya keluarga yang baik-baik. Tetapi ini dunia ya, jauh dari mimpi yang pernah kau miliki. Yang sekarang saya sarankan kepada kamu adalah kamu cari Tuhan saja. Itu saja. Doa pagi bersama saya jika ada waktu, doa pribadi. Dengarkan khotbah saya. Kamu usahakan untuk bisa memiliki penghasilan walaupun ini berat. Supaya nanti suatu saat kalau ada apa-apa kau bisa menghidupi anakmu ya. Dan anakmu kiranya mendapatkan pekerjaan yang baik dan jodoh yang baik. Ini tergantung dari kamu. Kamu lawan keadaan ini dengan kesucian hidup. Kalau kamu hidup dalam kekudusan, kesucian, menjadi kekasih Allah, tidak ada yang bisa melawan kamu. Biar saja suamimu begitu, karena jangankan kamu, Tuhan pun tidak bisa mengubah dia, karena dia tidak mau berubah. Suamimu ceroboh sekali. Tapi kamu tetap sabar ya. Kamu lewati hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus dan kamu akan mendapat pertolongan. Kasihanilah wanita ini ya Bapa di surga. Aku mohon kau lindungi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 24 tahun mahasiswa, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal memindahkan tulang belulang nenek moyang kita? Apakah salah atau malah dibolehkan? Kalau itu kamu dan kamu dewasa, jangan lakukan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya. Tapi kalau orang lain melakukan, kamu tidak usah kritik, tidak usah kamu hakimi, karena orang masing-masing memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau saya misalnya, saya tidak akan lakukan. Tapi kalau orang lakukan, saya tidak akan persalahkan. Kecuali keluarga dekat saya akan nasihati. Untuk apa begitu? Uang bisa digunakan untuk banyak hal. Waktu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Bukan untuk hal yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman. Amin. Wanita usia 44 tahun menikah karyawati di Kuala Lumpur. Pak, saya dan suami mengikuti channel Pak Era sejak pandemi dan saya rutin
mengikuti Abam. Kami banyak diberkati dan mengikuti nasihat-nasihat Pak Eras. Terima kasih banyak untuk pencerahannya, Pak. Kami sudah 12 tahun menikah dan 3 kali keguguran. Saya dan suami sudah di tahap yang bersyukur dengan atau tanpa anak biologis dalam keluarga kami. Kami tetap akan berusaha sampai batas menopause, Pak. Dan dalam mengikuti program kehamilan, kami selalu berusaha santai, positif, dan tidak terbeban agar kami tidak stres down yang berakibat pada pertengkaran. Atas saran teman-teman, kami dianjurkan untuk berobat di Chinese Medicine Center, pengobatan dengan herbal Chinese atau akupuntur. Kami akan memulai program ini secepatnya. Kami mohon doanya, Pak, semoga Tuhan berkenan, jika berkenan dapat mengabulkan doa kami. Kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan pasangan ini, kehendak Elohim yang Maha Agung, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 24 tahun, masih muda, belum menikah di Bogor. Pak, saya seorang pelayan di suatu gereja dan baru 1 tahun ini melayani di sana. Gereja ini punya komsel dan saya lebih aktif di komselnya daripada pelayanan di gereja karena kesibukan saya. Sehingga saya lebih banyak punya jadwal ikut di komsel daripada jadwal pelayanan. Tapi saya tetap rajin ikut ibadah gerejanya, Pak, walaupun tidak melayani waktu itu. Suatu hari saya ingin dapat masukan dari komunitas seperti Komsel dan ingin masuk komunitas home yang saya lihat di Truth ID. Saya pernah dihubungi orang home, tapi ketika saya mengakui sudah melayani ikut Komsel, saya tak dihubungi lagi. Saya merasa kalau itu pertanda bahwa saya lebih baik fokus pada Komsel di gereja saya saja dan berbuat di situ. Tapi saya merasa tak enak dengan pelayanan senior saya karena istilah komitmen pelayanan di gereja saya cukup membuat saya tidak enak hati, Pak. Apa itu komitmen pelayanan? Sekedar info, Pak, jadwal pelayanan di gereja saya sering bertubrukan dengan jam kerja saya. Saya hanya libur hari Minggu, tapi tidak setiap minggu saya bisa pelayanan karena mengurus adik-adik saya masih kecil. Gereja saya cukup jauh dan naik motor 1 jam. Jadi saya sering menolak ikut pelayanan dan latihan pelayanan di gereja karena alasan tersebut, Pak. Oke, kamu orang baik, Nak. Kamu pria yang baik dan bertanggung jawab. Jika komitmen pelayanan yang ada di gerejamu tidak bisa kamu penuhi, kamu jangan paksa sampai akhirnya pekerjaan kamu terbengkelai. Kamu harus mengatakan tidak bisa kepada pemimpin komsel bahwa kamu tidak bisa ikut. Kamu bisa ikut home yang mungkin tidak terlalu mengikat dan home ini memiliki pengajaran yang didasarkan pada pengajaran saya. Kamu hubungi kembali, kamu bilang bahwa kamu disuruh Pak Eras ikut home. Ya. Tetapi kalau kamu masih bisa bergabung dengan gerejamu, itu tentu lebih baik. Tapi kalau komitmen pelayanan itu tidak bisa kamu penuhi, kamu cari komsel lain dan home bisa menjadi salah satu sarananya. Saya salut kepada kamu, usiamu 24 tahun, tapi kamu mau mengurusi adik-adikmu. Kamu luar biasa, Nak. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 28 tahun sudah menikah, Jakarta Pusat. Saya mempunyai mertua yang selalu berpikiran negatif ke siapapun tanpa tahu kebenarannya dan sering menceritakan saya di keluarganya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Saya sering mencoba untuk terus memaafkan mertua saya, tapi setiap saya mau memaafkan, selalu saja mertua saya akan berbuat sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman dengan pemikirannya. Apakah yang harus saya lakukan, Pak? Karena saya nggak bisa menegur mertua dengan pemikirannya yang selalu saja negatif untuk orang lain. Apakah saya boleh menghindar, Pak? Yang pertama, kalau kamu harus
berkomunikasi, berinteraksi dengan mertua, jangan menghindar demi keluarga kamu. Tahukah kamu bahwa ini menjadi pelajaran yang berharga? Kamu tidak bisa bayar berapapun untuk seseorang yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk mendewasakan kamu. Suatu hari nanti di kekekalan kamu baru tahu betapa mahal harga mertua ini. Ya, kamu akan menjadi tajam di dalam Tuhan karena kamu menghadapi luka yang tajam. Kamu tajam ke arah Tuhan. Jadi suamimu tidak menjadi masalah, bukan? Supaya suamimu tidak menjadi masalah, kamu rela ditindas mertua. Dan ingat satu kalimat yang ada di hati saya saat ini. Persoalanmu tidak akan berkepanjangan. Ini akan selesai pada waktunya. Asik ya, dijeleki, dijahati, difitnah. Tapi kamu tidak berusaha untuk meluruskannya, kamu diam saja. Itu asik kalau kamu punya kemampuan untuk bertahan di situasi seperti ini. Kamu belajar percaya bahwa Tuhan yang akan membela di pihakmu. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 43 tahun. Mohon dijelaskan lagi karena saya masih gagal paham mengenai statement quote or the day. Kalau hati kita masih bisa dikoyakkan oleh kesenangan dunia, kita tidak bisa dikoyakkan oleh kebenaran. Wah, ini quote pada tanggal 17 Juni ya. Quote saya tanggal 17 Juni 2023. Artinya kalau hati kita bisa digirangkan oleh perkara-perkara dunia, dibahagiakan oleh perkara-perkara dunia, sampai kita terikat pada kesenangan itu, kita tidak bisa mengerti kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu? Harta yang sesungguhnya itu dalam teks aslinya alitenon, artinya kebenaran. Kalau kamu masih terikat dengan kesenangan dunia, artinya dikoyakkan oleh kesenangan dunia, kamu tidak akan bisa mengerti alitenon atau kekayaan yang sesungguhnya atau harta yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Orang yang hatinya masih terikat dengan kesenangan dunia, itu seperti tanah yang berbatu-batu, yang ditaburi benih, benih tidak bisa hidup. Itu maksudnya. Menarik ya pertanyaanmu, terima kasih. Kamu akan ingat terus hal ini. Orang yang hatinya masih bisa dikoyakkan dunia, tidak bisa mengenal kebenaran. Mantap. Dari pria usia 24 tahun, belum menikah, Bekasi. Saya belum bisa mengerti maksud yang Tuhan sampaikan di Amsal pasal 4. Mohon untuk penjelasannya cara mendapatkan hikmat dan pengertian. Hikmat itu sendiri. Terima kasih. Sebenarnya perjanjian lama itu tidak akan melampaui hikmat Yesus Kristus. Bukan berarti tidak penting. Tapi apa yang diajarkan Yesus lebih dari yang diajarkan Taurat. Jadi bagaimana mendapatkan hikmat? Tiap hari kamu berdoa pagi, kamu punya doa pribadi, kamu mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan yang diberi hikmat Tuhan menyampaikan kebenaran untuk mencerdaskan pikiranmu. Kamu punya kecerdasan rohani atau spiritual quotient. Dan itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang keberkatan. Dan memiliki hikmat. Ikuti nasihat saya ini. Amin. Terakhir dari pria usia 40 tahun sudah menikah di Surabaya. Salam Pak Era, saya mau menyuratkan anak untuk kesehatan. Apakah boleh? Boleh sekali, tidak masalah. Ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.